Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khassah limu'allif fi kitabi Sabil Iddikar Imamina Al-Jalil Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kaji kita insyaallah tetap dengan kitab Sabilil Iddikar. Hari ini kita telah memasuki halaman yang ke-29, tepatnya di bab kedua atau al-umru ats-tsani, yaitu masuki fase kehidupan manusia pada umur yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki fase Bismillahirrahmanirrahim. Al-umru ats-tsani, fase umur manusia yang kedua, wa huwa min hini khurujil insani min batni ummihi bi wad'in ila hini khurujihi minad dunya bil maut. Jadi fase yang kedua ini adalah wa huwa min khurujil insan min batni ummihi, sejak manusia itu keluar dari rahim ibunya, bil wad'i, dengan dilahirkan, sampai kemudian ilahini khurujihi, sampai kemudian manusia itu keluar minad dunya, keluar dari dunia ini, bil maut, dengan kematian. Jadi fase umur manusia yang kedua ini dimulai sejak ia dilahirkan sampai dia mati. Wa hadza huwa awsatul a'mari wa maqsuduha. Nah, jadi ini adalah apa? Awsat, tengah-tengah fase kehidupan manusia antara apa? Antara, kalau walaupun ada 5 dibagi menjadi 5, tapi kita kerucutkan menjadi 3, katakanlah. Yang pertama, sebelum kita lahir ke dunia. Yang kedua, ketika kita berada di dunia, hidup di dunia ini, sampai kemudian kita mati, dan seterusnya. Walaupun secara keseluruhan dibagi menjadi 5, tapi kalau kita kerucutkan menjadi 3, maka kemudian kehidupan di dunia ini adalah awsatul a'mar. Huwa wa hadzal umru, yani al-umru ats-tsani, huwa awsatul a'mar wa maqsuduha. Ini adalah pokok, ini adalah inti dari kehidupan manusia, penentu, wa maqsuduha, ya. Wa fi hadhihi dunya, fi hadha al-umri ats-tsani, dalam fase kehidupan di dunia ini, muddatut taklif. Di dunia inilah yang manusia itu dikenai kewajiban. Ya, di dalam dunia inilah manusia itu dibebani dengan kewajiban. Muddatut taklif. Kewajiban apa? Bil amri, dengan segala perintah yang harus ditaatinya. Wan nahyi, dengan segala larangan yang harus dijauhinya. Al-ilahaini, dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan yang kita sembah, sebagai Tuhan yang kita yakini, yang telah menciptakan kita,
yang telah menghidupkan kita, yang kelak juga akan mematikan kita. Nah, jadi di dunia ini adalah fase manusia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban perintah dan kewajiban larangan. Al-ilahaini alladzaini alaihima yatarattabu ats-tsawab. Yang mana ketaatan kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita menjauhi apa yang Allah larang, nah, alaihima, pada kedua itulah yatarattabu ats-tsawab. Maka kemudian pahala kita, ganjaran kita itu yatarattab. Apakah kita akan berada di atas? Itu tergantung bagaimana kita memenuhi perintah, bagaimana kita menjauhi larangan. Apakah kita akan berada di tertib, di derajat yang rendah, ataukah kita na'udzubillah kemudian akan disiksa di neraka? Itu tergantung sekali lagi bagaimana kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dimaksud dengan alaihi ma yatarattabu ats-tsawabu wal iqab. Jadi kita akan mendapatkan pahala kebaikan, kita akan mendapatkan sanksi dari keburukan. Itu tergantung bagaimana kita memenuhi dua hal tersebut. Wal iqab, wan na'imu al mu'abbadu, wan na'imu al mu'abbadu, akan mendapatkan kenikmatan al mu'abbad yang mengabadi. Di mana? Di surga, fi jiwarillahi azza wa jalla, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataukah karena kehidupan kita di dunia itu sehingga akhirnya awil adzabu al mukhalladu wal bu'du anillahi azza wa jalla wal iyadzu billah. Ataukah kita justru akan mendapatkan azab al mukhallad yang juga mengabadi, naudzubillah, wal bu'du, dan kita akan berada jauh anillahi azza wa jalla. Jadi teman-teman sekalian, fase kehidupan yang kedua ini, yakni di dunia ini, adalah fase penentu kita dalam kehidupan yang akan kita lakoni, yang akan kita datangi, yaitu nanti di akhirat. Yang mana di akhirat itu hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Itu sekarang kita menentukannya. Bagaimana cara kita menentukannya, memilih surga atau neraka? Apakah kita akan menaati perintah atau tidak? Baik itu perintah untuk mengerjakan perintahnya ataupun menjauhi larangannya. Itulah yang menentukan kita. Yang mana an-na'imu al-mu'abbad, an-na'im al-mu'abbad, kenikmatan yang mengabadi, fi jiwarillahi azza wa jalla, itu akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-'adzabu al-mukhallad, sama dengan siksa yang mengabadi, wal bu'du anillah, itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu mukhtalifun, manusia itu berbeda-beda, fi hadzal umri, di dunia ini. Wan nasu mukhtalifun fi hadzal umri. Jadi manusia hidup di dunia ini berbeda-beda, mukhtalifun, ikhtilafan katsira, dengan perbedaan yang sangat yang sangat jauh, ya, yang sangat jauh. Perbedaan yang sangat banyak, ikhtilafan katsira. Ikhtilafan katsira maksudnya dunia ini penuh dengan dinamika kehidupan. Masing-masing orang itu tidak sama. Yakni asbabu sa'adatil bashar, penyebab kebahagiaan manusia itu fil akhirah, dengan surga itu mukhtalifah. Kemudian asbabu adzabin nas fil nar, itu juga mukhtalifah. Jadi memang beragam. Yang sebagaimana kita sekarang lah. Untuk menyikapi satu hal saja kita tidak sama. Jadi dalam seluruh dinamika kehidupan ini memang bermacam-macam. Min haitsu, yang pertama ada katakanlah perbedaan tersebut min haitsu muddati. Min haitsu al-muddati, al-muddah, waktu kehidupan di dunia ini itu tidak sama. Bituli, ada yang panjang umurnya, wal qisari, ada yang pendek umurnya. Min haythiyatin ukhara. Jadi
Ada yang umurnya panjang, ada umurnya pendek. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang pandir. Ya. Apa? Dan lain sebagainya. Ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang suka tersenyum seperti saya. Ada yang suka merengut atau cemberut. Ya, seperti siapa di sini? Siapa di situ tuh? Ada Mas Firman itu. Mas Firman itu ojo kakean merengut ya. Ada Mas Gunawan juga itu. Nah, tapi kalau saya kan smile, suka tersenyum kan. Nah, jadi itu memang bentuk dari perbedaan masing-masing kita. Walihada al-umri muqaddimatun. Umur kehidupan manusia di dunia ini mempunyai muqaddimah, pendahuluan. Yang mana pendahuluan itu tasabbaha al-barzakha al-ukhrawi. Jadi gini. Yang disebut dengan muqaddimah. Jadi muqaddimatul hayah ad-dunyawiyah huwa ar-rahim. Wa muqaddimatul hayah al-ukhrawiyah hiya al-barzakh. Nah, jadi itu ya, jelas ya. Makanya disebut lihadzal umri muqaddimatun tasabbah al-barzakha al-ukhrawi. Nah, yang menyerupai jadi alhamlu yani ar-rahim itu tasabbaha al-barzakh. Tasabbaha al-barzakh. Nah, alladhi tadhharu fihi jumalu umuril akhirah. Yang mana ketika berada di yakni muqaddimatul hayah ad-dunyawiyah yakni al-hamlu fir rahim, itu tadhharu fihi jumalu umuril akhirah. Di situ juga tampak dari apa yang akan kita, bagian dari apa yang akan kita alami di akhirat kelak. Allati, yang dengan itu ya, yaqa'u biha at-tafdhilu ba'dal ba'thi, yang mana itu akan dialami oleh manusia ketika dia kelak dibangkitkan dari kuburnya, ba'dal ba'thi. Nah, tapi juga fil hamli yani fir rahim wa yabqa fihi syai'un min ma'ani umurid dunya. Akan tetapi juga manusia itu mendapatkan penjelasan tentang apa kehidupannya di dunia, itu juga di ar-rahim allati kanat ma'al insani qabla mautihi. Ya, allati kanat ma'al insan qabla mautihi, yang akan dialami oleh manusia sebelum dia mati. Wa hadhihi al-muqaddimatu allati dzakarnaha li hadzal umri. Jadi muqaddimah yang kami sebutkan di atas tadi itu terkait dengan al-umri al-thani, terkait dengan kehidupan di dunia ini, hiya muddatul hamli. Ya, ini diterangkan di sini adalah muddatul al-hamli. Ketika kita berada di rahim ibu kita masing-masing, rahim ya. Jadi rahim, jadi silaturrahim itu ra ha mim. Ya, tidak ada alif, tidak ada ya. Perhatikan itu ya. Silaturrahim ra ha mim. Bukan rahim, bukan rahmi juga. Ya, jadi ra-nya di fathah, ha-nya di kasrah. Ya, silatu ar-rahim, bukan rahim, bukan rahmi. Kalau rahmi itu kalau rahmi itu ada Pak Heri itu. Rahmi itu dulu bekas teman dekatnya Pak Heri waktu SMP. Kemudian berikutnya, hiya muddatul hamli li'annahu yadhharu fihi syai'un min ma'ani umurid dunya. Kenapa disebut dengan muqaddimatu al-haya ad-dunyawiyah? Karena Karena di rahim itu lati tadhharu hi 'ala al-insan, mana tadi? Yadhharu fi syai'un min ma'ani umurid dunya. Karena di dalam kehamilan ibu kita itu, di dalam perut ibu kita itu, di dalam rahim ibu kita itu, manusia telah mendapatkan penjelasan. Ya. Maksudnya manusia telah mendapatkan prolog lah. Pendahuluan
tentang kehidupan dunia yang akan dilakoninya. Nah. Allati tadharu 'alal insan ba'da khurujihi min batni ummihi, setelah dia dilahirkan. Wa yabqa fihi syai'un min ma'ani wujudil insan fil aslabi wal arham. Yang mana juga kehidupan apa? Kehidupan di alam rahim itu juga adalah bagian sebenarnya dari fase kehidupan manusia yang pertama, yaitu al-umru al-awwal, sebagaimana kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Itu adalah akhir dari fase kehidupan yang pertama. Jadi gini, ar-rahim itu adalah akhir dari fase kehidupan yang pertama, sebagaimana kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Tapi dia juga sekaligus menjadi pendahuluan dari fase kehidupan di dunia, kehidupan yang kedua di dunia ini. Allati kana yantaqilu fiha min qabli dhuhurihi fi batni ummihi bil hamli, yang mana al-aslab, al-arham itu berpindah dari satu sulbi kepada rahim yang satu, dari satu rahim kepada sulbi yang lain, kemudian berakhir di sulbi bapak kita dan berakhir di rahim ibu kita. Wa qad dzakarallahu hadzal amra, Allah telah menjelaskan, Allah telah menyebutkan tentang apa yang di atas kita bahas itu, a'ni al-hamla, tentang kehamilan itu. Nanti akan kita baca. Allah telah menjelaskan, Allah telah menceritakan bagaimana proses kehamilan itu, bagaimana proses janin ketika dia berada di perut ibunya. A'ni al-hamla wa ma fihi min tilka al-madahiri wal atwar, dari penampakan. Nah, sekarang penampakan kita di dalam perut itu kan bisa di apa? Bisa di apa namanya itu? Di foto itu loh. Apa namanya? Apa namanya itu? Di foto dalam perut kita tahu laki-laki perempuan nyungsang atau tidak anaknya, di apa namanya itu mah? USG, di USG. Nah, itu kan penampakannya. Wal atwar, begitu juga apa? Prosesnya, proses dari apa? Nanti akan dijelaskan di sini. Fi ghairi ma. Ya. Proses apa saja tentang kehamilan itu Allah telah menyebutkannya itu ayatan min kitabihil aziz, ayatan min kitabihil aziz, dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an. USG, betul, USG. Qala Allah Ta'ala. Apa kata Allah di situ? Perhatikan di sini ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. Perhatikan itu ya. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. Nah, itu penjelasannya. Laqad khalaqnal insan. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan manusia itu min sulalatin min tin. Sulalah itu apa? Sulalah itu saripati, ekstrak. Jadi manusia itu diciptakan dari ekstrak tanah, tin. Nah, setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, dari sulalatut tin, dari ekstrak tanah itu, dari saripati tanah itu, thumma ja'alnahu nutfah. Dari situlah kemudian berproses menjadi apa? Menjadi nutfah. Nutfah itu air mani. Ya, nggak usah saya jelaskan seperti apa. Insyaallah teman-teman semua sudah lebih tahu seperti apa itu nutfah. Nah, yang mana nutfah itu ditempatkan fi qararim makin. Qarar itu tempat ya. Qarar bukan keputusan ya. Fi qararim makin. Jadi tempat yang kokoh. Nah, makanya yastakir itu menetap. Yastakir, mustakir itu menetap. Ya. Fi qararin makin. Di tempat yang kokoh. Nah, jadi apa ini maksud tempat yang kokoh itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ar-rahim. Jadi rahim itu adalah satu tempat yang sangat kokoh sekali, yang hanya dimiliki oleh perempuan, tidak dimiliki oleh laki-laki.
Nah, makanya orang-orang yang mengoperasi kelamin itu dia mungkin bisa merubah kelaminnya, tapi dia tidak akan bisa menciptakan rahim di dalam perutnya. Ya, itu perhatikan. Saya punya teman, nggak tahu kalau di sini ada dokter dan lain sebagainya. Punya teman di Lawang sini. Karena satu penyakit itu rahimnya sudah diangkat. Jadi istrinya itu punya rahim. Makanya setiap kali bertemu saya, dia anaknya sudah 2. Anaknya sudah 2. Wes aku gak iso duwe anak maneh, pabrike kukut. Jadi walaupun dia melakukan produksi, tapi tidak akan pernah jadi produksinya itu. Kenapa? Karena koror makin tadi itu rahimnya sudah tidak ada, sudah diangkat. Ya, jadi bagaimanapun dia nyetak tetap tidak akan jadi. Sebab citaannya sudah gak ada. Summa mana tadi itu? Summa khalaqna an-nutfata alaqah. Kemudian alaqah itu kami proses lagi kata Allah Subhanahu wa taala menjadi kemudian nutfah itu kami proses lagi kata Allah Subhanahu wa taala menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Daman ahmar. Kalau saya lihat tafsirnya itu daman ahmar. Kalau kita bisa menerjemahkan segumpal darah. Ya, tapi di sini darah yang berwarna merah, darah memang daman ahmar. Segumpal darah. Fa khalaqna al-alaqata, kemudian segumpal darah ini kami proses lagi kata Allah Subhanahu wa taala menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging ini fa khalaqna al-mudghata idhama. Kemudian kami proses lagi segumpal daging ini menjadi berbentuk apa? Berbentuk idham, tulang. Nah, ini sudah berbentuk tulang ini. Ya, berbentuk sudah. Fakasawna al-idhama, kemudian tulang ini kata Allah Subhanahu wa taala, kasawna kami lapisi, kami kelambeni, kami bungkus lahma dengan daging. Nah, dengan daging ya. Setelah sempurna berbentuk tulang tadi itu, kemudian telah dibungkus dengan daging, baru setelah itu summa ansa'nahu khalqan akhara. Disitulah dibentuk dan disitulah ditiupkan ruh ke dalam jasad yang telah disempurnakan tadi itu. Jadi ini penting teman-teman sekalian. Jadi apa? Yang pertama sekali adalah sulalah mintin tadi itu ya, sulalah mintin. Itu kan ekstraknya, kita tidak hitung karena masih menjadi bahan mentahnya manusia. Tapi kemudian hasil olahan dari sulalatut tin tadi itu menjadi nutfah. Nah, nutfah ini berumur 40 hari. Dari nutfah menjadi alaqah juga 40 hari. Nah, dari alaqah menjadi mudghah juga 40 hari. Ya. Dari mudghah menjadi idham juga 40 hari. Kemudian dari idham dibungkus daging tadi itu juga 40 hari. Jadi berapa? 40 kali 5 berapa? 40 kali 5 200. Ya, 200. 200 dibagi 30 kita anggap 1 bulan kan 30 ya. Berapa? 200 dibagi 30 itu 6 sekian ya. Coba yang pintar matematika di situ menghitung. Jadi 6, sekian. Jadi manusia itu bayi di dalam perut itu telah sempurna menjadi manusia, sempurna sudah, mempunyai nyawa, mempunyai roh itu setelah umur 6 bulan. Jadi 6 bulan itu sudah sempurna menjadi manusia. Ya, makanya kemudian dia sudah bisa lahir. Sehingga sebenarnya ketika ada perempuan yang melahirkan setelah kandungannya 6 bulan itu, jangan dicurigai macam-macam, karena memang sudah sempurna. Walaupun kelahiran tersebut menurut versi dokter itu prematur, lahir sebelum waktunya. Nah, gitu ya. Nah, jadi 6 bulan, sekian. Berarti kan? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, yang mana Allah itu adalah sebaik-baik pencipta. Nah,
Kemudian pada ayat yang berikutnya, ya ayyuhan nasu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, in kuntum, kalau kalian fi raibin minal ba'tsi, meragukan adanya hari kiamat nanti itu, fi raibin minal ba'tsi, kalian meragukan akan datangnya hari kiamat, fa inna, ketahuilah oleh kalian bahwasanya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqnakum min turab. Kalian itu loh bukan apa-apa. Kalian itu tanah lempung, kata Allah Subhanahu wa taala. Khalaqnakum min turab. Nah, kemudian turab itu thumma min nutfah. Nutfah. Ayo, nutfah itu apa? Air mani. Jijik enggak? Jijik. Coba wadah no gelas. Umbien ono sing gelem ah. Campuran kopi, campuran gula. Enggak ada yang mau. Nah, nutfah. Thumma alaqa, segumpal darah. Thumma min mudghah, segumpal daging mukhallaqatin, baik yang akhirnya kami sempurnakan, wa ghairi mukhallaqatin, suka-suka kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah proses penciptaan itu akan kami selesaikan sampai sempurna atau tidak? Linubayyina lakum, itu kami menjelaskan kepada kalian. Wa nuqirru fil arham, kalau memang sudah disempurnakan di dalam perut itu, wa nuqirru fil arham, kemudian kami tempatkan di dalam al arham. Arham itu jamak dari rahim. Ya, al arham. Mana sa'u, suka-suka kami, ila ajalim musamma, sampai kemudian akhirnya lahir ke dunia ini. Nah, itu ya. Itu kan muqaddimatul hayati ad-dunyawiyah, prosesnya seperti itu. Perhatikan kaitannya tadi yang saya menyebutkan apa itu? Menyebutkan 6 bulan itu telah sempurna, itu juga sesuai dengan apa kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha. Yang mana ketika mengandung itu dalam keadaan susah. Ada nggak di sini ibu-ibu itu? Ibu-ibu di sini, ada ibu-ibu di situ ya. Hamil itu dalam keadaan susah, kurha. Wa ta'athu kurha, ketika melahirkannya juga susah. Ada orang melahirkan tidak susah, baik yang adakah orang yang melahirkan tidak susah? Semua orang yang melahirkan susah, baik melahirkan apa itu normal atau dilahir sesar, semua susah. Dua-duanya bertaruh nyawa. Ya, makanya jangan macam-macam dengan ibu kita, karena ibu kita itu kurha. Nah, yang menarik di sini adalah Allah menjelaskan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi gabungan antara kehamilan dan penyusuan itu berapa? 30 bulan. Penyusuan itu kata Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, 2 tahun. 2 tahun itu berapa? 24 bulan. 30 dikurangi 24 tinggal 6. Jadi 6 itu sudah selesai sudah. Nah, tinggal apakah nanti akan sampai 9 bulan ataukah malah akan melampaui 9 bulan. Yang jelas setelah 6 bulan itu sudah sempurna kehamilan itu menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walaupun secara teori medis itu disebut prematur. Prematur boleh berarti, bukan gagal, tapi prematur. Ya, jadi cuma memang prematur. Ya, perhatikan itu. Kemudian wa waradat ahaditsu fi dzalika katsiratan. Jadi hadis yang menjelaskan sebagaimana penjelasan ayat tadi itu banyak sekali hadis yang menyebutkan itu anir Rasuli salawatullahi wasalamuhu alaihi. Min ajma'iha au huwa ajma'uha. Di antaranya yang paling sempurna, dan memang ini adalah yang apa? Yang paling sempurna apa? Sempurna. Banyak hadis yang menceritakan tentang proses kehamilan itu, tapi yang paling sempurna itu adalah hadis berikut ini. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim, yang disebut dengan hadisun muttafaqun alaih. Al-madhkur di sini disebutkan
Al-hadits al-madhkuri fi sahihain. As-sahihain yakni sahihul Bukhari wa sahihu Muslim. Jadi hadis ini, apa bunyi hadisnya? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah berbicara kepada kami. Wa huwa as-sadiqul masduq. Wa huwa as-sadiq al-masduq. Rasulullah itu jujur dan terpercaya. As-sadiq al-masduq. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. 40 yawman. Nutfah, berbentuk nutfah selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalika, thumma yakunu mudghatan mithla dhalika. Jadi 40. Kemudian yursilullahu ilaika, setelah sempurna, yursilullahu ilaihi al-malaka. Allah mengutus malaikat untuk apa? Fayamfakhu fihi ruha, untuk meniupkan ruh, memasukkan ruh ke dalam jasad yang telah sempurna tadi itu. Wa yu'maru, ini penting di sini. Wa yu'maru, dan malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan apa? Bi arba'i kalimat. Apa? Bi kutubi rizqihi, takaran rizkinya selama berada di dunia. Ini sudah ditakar rizkinya. Jadi kita bekerja itu hanya syarat untuk mendapatkan rezeki, bukan untuk mencari rezeki, karena rezeki telah Allah sediakan. Tapi Allah memberikan syarat bekerja untuk mendapatkan rezeki yang telah Allah sediakan itu. Ya, tetap syarat harus dipenuhi. Ya, syarat tetap harus dipenuhi. Sama dengan orang sekolah, nanti dia di ujung tahun ajaran itu dia akan lulus, tapi syaratnya harus ikut ujian dulu. Nah, jadi makanya kemudian, karena ini sebatas syarat saja, tidak usah kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Kalau takarannya segitu, ya tetap segitu. Ya. Makanya banyak orang yang bekerja, kerja kerasnya itu melampaui temannya, tapi temannya lebih kaya. Ya kenapa? Karena memang takaran rizki yang telah dituliskan untuknya oleh malaikat ketika dia berada di rahim ibunya itu ya sudah segitu. Ya, itu yang pertama. Bi kutubi rizkihi. Wa ajalihi, dan juga batas akhir kematiannya, batas akhir kehidupannya, untuk kemudian menyongsong datangnya kematian. Itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi. Nah, ini penting. Wa amalih, dia pun akan seperti apa? Syaqiyyan au sa'idin. Apakah dia akan menderita atau apa? Atau dia akan menderita atau akan bahagia. Fawalladzi, Rasulullah bersumpah, fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi zat, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Kata Rasulullah SAW, inna ahadakum, ini penting, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Jadi ada orang dia rajin melakukan ketaatan, melakukan amalan ahli surga, sampai kemudian jarak antara dirinya dengan surga itu apa? Dhira'. Dhira' itu berapa ya? Dhira' itu sehasta. Hasta itu dari ujung, dari sini siku ini sampai ujung jari, atau kira-kira ukuran lengan manusia rata-rata itu sekitar 45 apa? Sentimeter. Coba dihitung, diukur ya. Jadi sehasta itu segini. Dhira'. Itu sudah dekat sekali antara dirinya dan surga. Nah, fayasbiqu alaihi alkitabu faya'mal bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Akan tetapi orang yang sudah begitu sangat dekatnya dengan surga, ternyata di akhir kehidupannya itu kemudian dia melakukan satu saja dari amal ahlul maksiat, ahlul neraka, kemudian di akhirnya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, inna ahadakum, kata Rasulullah Muhammad SAW, la ya'mal bi'amali ahlin nar. Orang yang sepanjang kehidupannya
melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, ya, melakukan kejahatan, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha bainan nar, yani dirinya sudah berada di dekat neraka, jarak dirinya dengan neraka juga sudah satu zira, sasta 45 cm. Akan tetapi kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah. Tapi di ujung kehidupannya, orang yang suka bermaksiat sepanjang kehidupannya itu melakukan satu amal kebajikan, yaitu amal kebajikannya ahlul jannah, fayadkhuluha. Ternyata dia bisa masuk surga. Makanya kemudian teman-teman sekalian, surga neraka itu misteri ilahi. Makanya jangan dikapling-kapling. Jangan sampai ada orang menyebut anta finnar wa ana fil jannah, antum finnar wa nahnu fil jannah. Enggak bisa. Enggak bisa. Surga neraka itu tidak ada makelarnya. Surga neraka itu tidak ada brokernya. Ya. Jadi sangat-sangat misteri. Ya. Jangan enak-enakan orang yang senantiasa taat kemudian dia merasa tenang bahwa dia akan masuk surga. No. Kemudian kita melihat orang jahat yang suka bermaksiat pasti akan masuk neraka juga. No, juga tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi hadzal hadis, makanya kalau kita baca hadis ini katanya Al-Imam Al-Haddad, ma yujabu azimul khawfi lil muti'in al muhsinin. Ini harus menjadi satu kekhawatiran khusus tertentu bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ketaatannya itu kelak akan berakhir dengan kemaksiatan yang kemudian mengantarkannya ke neraka. Nauzubillah. Itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Makanya kemudian kebaikan itu yang berada di ujungnya. Kebaikan itu berada di ujung. Ya, berada di ujung. Bukan di tengah-tengah. Apalagi di awal. Kita baru bisa melihat orang itu su'ul khatimah atau husnul khatimah. Itu adalah seperti apa dia sebelum mati. Ya. Makanya kemudian orang yang ahli ibadah di akhir kehidupannya na'udzubillah melakukan satu kemaksiatan kemudian masuk neraka, itu namanya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ada orang yang ahli maksiat di akhir kehidupannya sebelum dia mati, dia melakukan ibadah, melakukan kebaikan, kemudian dengan satu ibadah tersebut dia masuk surga. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Tapi orang yang sepanjang kehidupannya baik saja, tidak ada jaminan untuk di akhir kehidupannya itu baik. Apalagi orang yang sepanjang kehidupannya itu jahat, berharap untuk baik di ujung. Secara logika, yang akan baik di ujung itu adalah orang yang sejak awal pun selalu baik. Makanya kemudian ini jangan dijadikan justifikasi untuk kemudian kita berubah menjadi orang jahat karena kita meyakini adanya satu kemungkinan baik di ujung. No, jangan. Bahaya itu. Bahaya. Tetap kita dalam kebaikan dan kita berupaya untuk selalu menjadi baik dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan kita dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Ya. Fadlan anil asina al musiin. Jadi kecemasan kita, kekhawatiran kita itu harus besar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Thumma innal insana yamkuthu fi batni ummihi ila waqti an yasha Allahu khurujahu. Thumma innal insana, sesungguhnya manusia itu yamkuthu fi batni ummihi, tinggal di perut ibunya. Ila waqti an yasha Allahu, sampai kemudian Allah berkehendak khurujahu, mengeluarkannya minha dari perut ibunya, li aqallil hamli, baik dalam apa? Li aqallil hamli, minimal kehamilan yang saya sebutkan 6 bulan tadi itu, au aktsarihi, atau maksimal. Maksimal kita enggak tahu. Di sini ada Al-Habib Umar bin Muhsin Al-Attas yang punya pondok Babul Khairat ini, kiai saya, guru saya, Habib Umar Al-Attas itu 12 tahun baru lahir. Jadi tidak mesti 9 tahun. Ya, orang yang masih hidup. Kalau datang ke Lawang, datang ke rumah saya, tak antar ketemu Habib Umar, beliau baru lahir 12 bulan.
Ya, 12 bulan baru lahir. Jadi ila aksarhi kita tidak pernah tahu sampai berapa tahun. Tapi kan nggak mungkin segede saya kemudian masih berada di perut ibu, jebol perut ibu. Jadi kalau aqallil hamli itu 6 bulan. Tapi aksaril hamli nggak tahu sampai berapa. Au ghalibihi, atau pada umumnya. Umumnya itu berapa? Au ghalibihi. Nah, wa huwa tis'atu ashhurin. Jadi umumnya apa? Kelahiran itu, kehamilan itu adalah 9 bulan. Wa huwa tis'atu ashhurin. Fa idza kharaja min batni ummihi, setelah keluar dari perut ibunya, dari rahim, fadzalika awwalu umrihi ad-dunyawi. Itulah awal dari kehidupan dunia. Awal dari fase kehidupan yang kedua, yaitu al-umru ats-tsani, yakni al-hayatu ad-dunyawiyah. Nah, kita lanjutkan. Wa qad dzakarallahu ibtida'a hadzal umri fi kitabih. Allah telah menjelaskan, telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang permulaan dari kehidupan di dunia ini. Wa tanakkulal insani fihi. Begitu juga apa? Tanakkulal insan, perpindahan, perkembangan, pertumbuhan manusia min taurin ila taur. Min taurin ila taur, dari satu tahap ke tahap berikutnya. Min halin ila halin, dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya. Di situ Allah menjelaskan. Qala Allah Ta'ala, apa kata Allah? Tsumma nukhrijukum tifla. Tsumma nukhrijukum tifla. Jadi ketika awal mula kita lahir dari perut ibu kita itu bayi, yang dibahasakan di sini tifla. Sampai umur berapa? Tifla. Nah, tsumma litablughu asuddakum. Sampai kemudian tifl ini, bayi ini berproses tumbuh sampai akhirnya litablughu asudda, sampai kalian mencapai puncak apa? Dewasa. Puncak kematangan. Dari umur kalian. Wa minkum man yutawaffa. Tapi ada di antara kalian yang dimatikan. Yang dicabut nyawanya sebelum mencapai umur matang tadi itu. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri. Tapi ada kemudian yang usianya itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ila ardhali al-umri. Ardhal itu rapuh, lemah, menjadi tua maksudnya ya. Tadi kan kita dari kecil itu lemah, tumbuh menjadi sangat kuat seperti sekarang ini. Puncak dari kedewasaan kita, dari kematangan usia kita ini, setelah berada di puncak, yang namanya puncak kan tidak bisa naik lagi. Kalau sudah sampai puncak tidak bisa naik lagi. Makanya yang terjadi, dia harus turun. Nah, akhirnya kembali sebagaimana bayi lagi. Makanya nanti apa? Kembali menjadi bayi lagi apa? Makan di tulang. Ya, makan di apa? Disuapin. Jalan di apa dia, Pak? Digandeng, dipapah ya. Dipapah, digandeng. Ya sebagaimana bayi. Bahkan yang sudah tidak kuat lagi berjalan digendong. Ya, waktu kecil pakai pempas, tua kembali pakai pempas. Itulah ila ardhali al-umri. Sampai pada saat ardhalil umri itu la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Sampai apa pengetahuan yang telah diketahuinya ketika saat masa mudanya itu, saat masa umurnya matang itu, ketika dia sudah tua kembali tidak tahu. Ya, kembali tidak tahu. Bahkan anaknya tidak dikenali. Cucunya banyak. Apalagi yang punya anak banyak, cucunya juga akan banyak. Itu semakin tidak kenal. Mobil mungkin nanti disebut kapal terbang. Ya. Burung mungkin nanti disebut sepeda motor. Ya itu sudah pikun. Sudah pikun. Itu dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'ah. Yaitu fi suratil Hajj ayat yang kelima. Nah, dalam ayat yang lain, fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Tsumma litakunu syuyukha."
Ada yang kalau tadi itu likai la ya'lam ila ardhi al-umri. Kalau di sini apa? Tsumma litakunu syuyukha. Menjadi tua, syuyukh, syekh. Syekh itu tua, mbah-mbah. Ya, mbah-mbah. Ya, ada di situ Mbah Firman. lah Firman itu loh, belum tua masih muda, dia nulisnya itu Mbah Firman, padahal wong yang seenom. ada tulis saja Firman ganteng gitu. Atau di situ ada akunnya yang lain Firman Bahagia. Tulis Mbah Firman. Litakunu syuyukhan minkum. Wa minkum man yutawaffa, tapi juga ada sebelum tua kemudian dimatikan. Min qabl sebelum dewasa sebelum tua dimatikan. Walitablugu ajalan musamma, sampai kemudian akhirnya sampai batasnya. Kalau hamil itu ajal musammanya adalah kelahiran, kalau hidup ajalan musammanya itu adalah kematian. Wala'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Ya, kita itu harus berpikir. Fal insanu fi hadzal umri, manusia di dunia ini, fi hadzal umri yani al-umri ats-tsani, atau di dunia ini, yantaqilu min hali tufuliyatin. Dia akan berpindah dari keadaan kanak-kanaknya itu. Dia akan apa? Tumbuh, dia akan berkembang dari keadaan anak-anaknya tufuliyah ila hali bulugin. Menjadi balik. Ini kira-kira yang nonton ini ada yang belum balik nggak? Ada yang belum balik nggak kira-kira teman-teman yang ikut live sekarang ini? Ayo ngacung yang belum balik. Itu udah Syahirman sudah balik belum? Mas Gunawan itu sudah balik atau belum itu? Ila hali bulughi sinni awil ihtilam. Ila hali bulughi sinni, sampai kemudian balik. Balik itu kapan? Apa kalau katanya Safinatun Najah? Syekh Salim bin Semir. Syekh Salim bin Semir itu datuknya Maryam bin Semir itu. Mana ada Maryam enggak di situ itu? Itu kitab misalnya terkenal Safinatun Najah. Alamatul Bulugh katanya Syekh Salim bin Semir di dalam kitab Safinatun Najah apa? Tamamu khamsi asrati sana. Jadi yang pertama tanda bukti kebaligan seorang anak itu ketika dia usianya sudah sempurna 15 tahun. Hadza fi dzakari wal untha. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Itu tanda kebalikan yang pertama. Kemudian walaupun belum sampai 15 tahun, kemudian ada juga al-ihtilam. Di sini al-ihtilam. Al-ihtilam itu secara umum kita terjemahkan mimpi basah. Ya, mimpi basah. Ya. Kapan mimpi basah itu? Litis isinin. Pada umur 9 tis itu 9 ya. 9 bulan untuk anak laki-laki dan perempuan. Tapi penjelasannya kalau kita lihat sarah Safinatun Najah, baik itu Nailur Roja ataupun Kasifatus Sajah. Kasifatus Sajah itu sarah Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ada penjelasannya bahwasanya al-ihtilam itu ada ketika seorang anak telah mengeluarkan mani. Ya, telah mengeluarkan mani. Baik keluarnya mani ini pada saat dia mimpi dalam tidurnya ataupun dalam keadaan terjaga. Itu sudah balik. Itu tanda yang kedua. Ya. Tanda yang ketiga adalah kalau tadi itu tanda yang pertama, tanda yang kedua itu berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan tanda yang ketiga ini khusus anak perempuan apa itu? Al-haid. Wal haidu litis'i sinin fil untha. Jadi khusus anak perempuan dia balik kalau dia sudah haid pada saat umur 9 tahun. Jadi sinin di sini, sanah di sini hitungannya adalah kalender Hijriah, bukan kalender Masehi ya. Hitungannya itu 15 tahun ataupun 15 tahun ataupun 9 tahun itu hitungannya adalah kalender Masehi. Ya.
Itu. Jadi wa yantaqilu min hali tufuliyatin ila hali bulugin bisinni awil ihtilam, ya itu ya, balik itu. Thumma ila hali syabab, sampai kemudian tumbuh dewasa, menjadi anak muda yang ganteng gagah, ya, seperti saya. Pokoknya kalau ada ganteng, ada gagah, saya kasih contoh saya sendiri yang paling dekat, walaupun teman-teman juga lebih ganteng dan lebih gagah daripada saya. Thumma ila hali kuhulatin, ila hali kuhulatin. Kuhula itu usia kematangan, ya, usia kematangan manusia. Yang disebutkan adalah usia tersebut adalah umur 40. Jadi kalau saya ini sudah 40 lebih, sudah turun dari puncaknya. Summa ila hali, dari puncak kematangan masa usia muda itu ila hali suyukhatin. Sampai kemudian usia tua, wa kibarin, ada suyukha, ada kibar. Jadi kibar itu lebih tua lagi daripada suyukh. Ila masya Allah, atau sampai batas umur berapa saja terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah nonton di TV Al Jazeera itu berapa tahun yang lalu, ada orang yang sudah sangat tua. Entah berapa ratus tahun umurnya itu, yang dia disebutkan sudah menikah ratusan kali. Ketika ditanya oleh presenter TV Al Jazeera, "Aina azwajuka ya Syekh?" Matu. Semuanya sudah mati katanya. "Aina auladuka ya Syekh?" Matu. "Aina asbatuka ya Syekh?" Matu. Asbat itu cucu perempuan. "Wa aina ahfaduka?" Jamak dari sibat, ya. Cucu. Anak. Apa namanya itu? Cucu, ya, cucu perempuan. "Wa aina ahfaduka ya Syekh?" Wa aina sibat itu cucu dari anak perempuan. Ya, sedangkan ahfad itu aina ahfaduka ya Syekh, matu. Cucu dari anak laki. Ya. Makanya bahasa Arab itu menarik, ya. Ibn bin sibat hafad. Nah, ini contohnya, ada orang yang tidak mati-mati. Baru-baru ini jangan jauh-jauh di Sudan. Di Jawa Tengah ada orang sudah umur 100 berapa ya? 170 berapa? Itu juga nggak mati-mati, tapi sudah mati sekarang. Yang mana katanya waktu belum mati itu dia kepingin mati tapi nggak mati-mati. Kebetulan agamanya Kristen. Nah, saya baca itu di JPNN kalau nggak salah, ya, Jawa Tengah. Jadi saya ilama insyaallah. Jadi umur manusia tergantung Allah. Min hali haramin wa kharafin, sampai kemudian juga pikun. Ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih, itu sesuai dengan yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih, sesuai dengan apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Fa idza wudi'al insanu min batni ummi, setelah lahir, setelah dikeluarkan dari perut ibunya, manusia itu istahala sarikhan. Perhatikan, ya. Istahala sarikhan. Semuanya menjerit, berteriak, menangis, minta tolong. Jadi nggak ada yang happy lahir ke dunia ini ketika baru lahir. Makanya kemudian ada yang mengatakan tempat yang paling tenang, yang paling damai itu adalah di perut ibu. Kita damai. Katanya anak-anak SMA, anak-anak SMP nggak mikir matematika di perut ibu. Katanya orang sudah besar nggak pikir mau kerja. Kita damai tenang di perut ibu, tapi ibu kita yang sorok, yang susah. Ya masa kita mau balik ke perut ibu? Satu sudah nggak muat, kedua ya kasihan ibu kita, ya. Nah, keluar dari perut ibu, terlahir ke dunia itu istahala sarikhan, berteriak. Nah, wadzalika min lakzati syaitan la'anahullahu. Itu karena apa? Dipukul atau ditusuk oleh setan. Nah, itu bayi yang baru lahir, makanya kemudian menangis. Secara teori medis saya nggak tahu, tapi kalau dalam terminologi agama ada namanya lakzani syaitan, itu ditusuk setan atau dipukul oleh setan. La'anatullah alaih. Allati lam yaslam minha, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari tusukan setan, dari pukulan setan ketika dia lahir ke bumi ini, ke dunia ini. Tidak ada seorang pun yang selamat. Illa Isa bin Maryam wa ummuhu alaihi wassalam. Hanya dua manusia yang selamat, kata Al-Imam Al-Haddad. Siapa itu? Nabi Allah Isa dan ibunya Maryam. Dua orang itu yang tidak menangis ketika lahir. Nah, wadhalika, kenapa Nabi Isa dan siapa itu? Dan Maryam ibunya itu
tidak menangis, tidak terkena tusukan atau pukulan setan itu, dzalika annallaha a'adzahuma, karena Allah telah memberikan perlindungan khusus kepada mereka sejak mereka lahir. Mereka berdua lahir ke dunia ini. Kenapa? Biqauli ummi Maryam, itu atas permintaan ibunya Maryam. Ibunya Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Maryam? Ibunya Maryam, Zaujatu Imran. Apa katanya ibunya Maryam? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Ya Allah, ketika ibunya Maryam itu sedang hamil Maryam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini u'idzuha. Ya Allah, aku berlindung, aku memohon perlindungan kepadamu untuk anak yang aku kandung ini dan juga untuk keturunannya. Memohon perlindungan kepadamu minas syaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, itu di surat Ali Imran ayat 36, kama dzakara dzalika fil hadis, sebagaimana juga dijelaskan tentang ini di dalam hadis. Inna iblisa, hadis apa? Inna iblisa jaa. Nah, bukannya iblis itu atau setan tidak berupaya untuk membuat nangis Isa dan Maryam, tidak. Dia sudah berusaha untuk memukul atau menusuk Isa dan Maryam. Inna iblisa jaa liyat'ana, untuk menusuk. Ta'nun itu tusukan. Fa waqa'at ta'natuhu fil hijab, akan tetapi apa itu? Tombaknya itu tusukan untuk menusuk, alat untuk menusuk Maryam dan Isa itu waqa'at fil hijab, terhalang. Ada yang menghalanginya, ada tembok yang menghalanginya. Ya, ada lapisan yang menghalanginya sehingga tidak sampai mengenai tubuh bayi Isa maupun tubuh bayi Maryam. Nah, wa minas sunnah al-ma'mur biha. Wa minas sunnah al-ma'mur biha. Ini sudah selesai. Sampai di situ saja, itu besok saja ya. Halaman 32 itu besok saja. Kita sampai 31 saja dulu. Itu insya Allah besok akan kita bahas seperti apa cara merawat bayi ketika dia lahir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sekalian, kita ketemu besok insyaallah. Tetap di fanpage-nya Orang Ramai, bukan di akun pribadi saya sebagaimana saran sebagian teman-teman yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.